Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahran Jawa Sabita dengan NIM 241010500323. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kegagalan Transmart untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen. Transmart merupakan salah satu jaringan retail modern di Indonesia yang berada di bawah PT Trans Retail Indonesia dari bagian City Corp yang dimiliki oleh Hairul Tanjung. Awalnya Transmart berasal dari Carrefour Indonesia yang hadir pada tahun 1998. Pada tahun 2013, City Corp mengakuisisi saham mayoritas Carrefour dan pada bulan Juni 2014 gerai pertama Transmart Carrefour dibuka. Sejak itu nama Carrefour perlahan diganti menjadi Transmart pada tahun 2017. Awalnya Transmart dipandang sebagai inovasi retail yang menjanjikan karena menggabungkan sistem belanja modern berbasis teknologi dan sistem informasi terintegrasi. Namun, sejak tahun 2020 sampai 2024, banyak cabang Transmart mengalami penurunan performa bahkan tutup. Analisis SWOT tentang Transmart. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, Transmart merupakan hasil akuisisi dari Carrefour dengan mengusung nama besar tersebut. Transmart berhasil dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pusat berbelanja modern. Yang kedua, Transmart menghadirkan konsep 4-in-1, yaitu belanja, makan, bermain, dan menonton yang memadukan retail dengan hiburan keluarga. Konsep ini awalnya menjadi pembeda yang kuat dari pesaing lain. Yang ketiga, Transmart memiliki banyak cabang di kota-kota besar di Indonesia dengan lokasi strategis memudahkan akses konsumen dari berbagai kalangan. Yang keempat, fasilitas yang nyaman, luas, tertata menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan atau kegagalan dari Transmart tersebut. Yang pertama, kurangnya integrasi antar divisi. Sejak awal, Transmart mengelola banyak unit seperti retail, kuliner, hiburan, dan bioskop. Namun, sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. Data penjualan, stok, dan laporan keuangan seringkali tidak sinkron antar bagian, menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian keputusan dan kesalahan dalam pengendalian stok. Yang kedua, lemahnya pemanfaatan data pelanggan. Transmart belum memiliki sistem Customer Relationship Management yang optimal. Akibatnya, data pelanggan tidak dimanfaatkan untuk analisis perilaku konsumen atau strategi promosi. Sementara pesaing seperti Alfamart, Indomaret, dan Superindo sudah lebih dulu menggunakan data pelanggan secara digital untuk menciptakan pengalaman belanja yang personal. Yang ketiga, keterlambatan dalam transformasi digital. Ketika tren belanja mulai beralih ke online, Transmart masih mengendalikan sistem offline tradisional. Keterlambatan dalam membangun e-commerce dan sistem omnichannel membuat perusahaan kehilangan banyak pelanggan ke marketplace seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Yang keempat, SDM kurang siap dan minim pelatihan. Banyak karyawan tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital seperti point of sales dan sistem inventory otomatis. Kurangnya pelatihan ini menyebabkan kesalahan input, laporan tidak akurat, dan lambatnya transaksi di kasir. Yang kelima, biaya sistem yang tidak efisien. Implementasi sistem informasi yang tidak terencana menimbulkan biaya besar untuk server, lisensi software, dan tenaga IT. Hal ini menjadi beban berat terutama bagi cabang yang penjualannya rendah sehingga mempercepat penutupan beberapa gerai. Yang keenam, kurangnya analisis data untuk keputusan strategi. Transmart belum mengoptimalkan Business Intelligence atau BI untuk memantau tren penjualan atau perilaku pelanggan. Akibatnya, keputusan bisnis sering tidak tepat sasaran dalam menentukan promosi, produk unggulan, atau lokasi cabang baru. Yang ketujuh atau yang terakhir, harga produk kurang bersaing, yaitu harga di Transmart lebih dianggap mahal dibandingkan minimarket atau marketplace online. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, Transmart dapat memanfaatkan peluang dengan membangun platform belanja online yang terintegrasi dengan sistem toko fisik agar pelanggan bisa berbelanja lebih mudah dan fleksibel. Yang kedua, membangun kerjasama bersama produk-produk lokal. Transmart dapat menarik konsumen muda dan mendukung industri dalam negeri. Yang ketiga, jika Transmart berhasil memperbaiki sistem informasinya, data pelanggan dapat diolah untuk membuat promosi yang tepat sasaran serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, Transmart bisa memanfaatkan Trans TV, Trans 7, dan media digital City Corp untuk kampanye promosi besar-besaran dengan biaya relatif rendah. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, muncul persaingan dari minimarket atau marketplace online seperti Indomaret, Shopee, TikTok, Alfamart, Tokopedia.
yang menawarkan kemudahan untuk berbelanja dan harga relatif lebih murah dibandingkan Transmart. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen kini lebih memilih belanja online daripada datang langsung ke gerai fisik. Yang ketiga, penurunan daya beli masyarakat dapat berdampak pada penurunan omset Transmart, terutama pada cabang-cabang yang biaya operasionalnya tinggi. Yang keempat, banyaknya gerai yang tutup karena tidak efisien memperkuat persepsi bahwa Transmart mengalami penurunan, yang berdampak pada kepercayaan konsumen. Kesimpulannya, kegagalan Transmart disebabkan oleh lemahnya sistem informasi manajemen seperti kurangnya integrasi antar divisi, keterlambatan digitalisasi, dan SDM yang belum siap. Meskipun memiliki konsep 4-in-1 dan jaringan yang luas, Transmart kalah bersaing karena tidak cepat beradaptasi dengan tren pasar dan teknologi. Namun, jika mampu memperbaiki sistem digital dan memanfaatkan dukungan City Corp, Transmart masih berpeluang bangkit dan bersaing kembali di industri retail. Ya, dari saya, mohon maaf bila ada kelepatan dalam pelafalan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.